tunda melakukan kebaikan sampai sore hari. Ketika kamu bertemu malam, jangan tunda berbuat kebaikan sampai esok hari. Ini adalah milik kita. Kemarin adalah kenangan, besok adalah harapan. Inilah milik kita hadirin hadirat. Marilah bersama-sama lahirnya sholat wahidiyah yang kita peringati pada malam hari ini, momentum untuk kembali fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Farra yafirru, ini adalah lari, karena lari tidak boleh leha-leha. Kita berpacu dengan waktu hadirin hadirat, berpacu dengan usia hadirin hadirat. Tidak ada yang tahu malam ini malam terakhir, tidak ada yang tahu. Besok kita masih bertemu matahari pagi, tidak ada yang tahu. Mungkin juga hadirin hadirat. Tapi ini adalah kesempatan milik kita, kesempatan emas milik kita. Inilah yang mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya hadirin hadirat. Ilmu ma'rifat billah mahal harganya hadirin hadirat. Inilah yang ditangisi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wala tuhzini yauma yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jangan hinakan aku ya Allah, di mana pada hari tidak ada manfaat harta benda, semuanya tidak ada manfaatnya hadirin hadirat. Illa man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang diliputi lillah billah, lirrasul birasul, lilwas bilwas, hati yang kenal Allah, hati yang kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang ada yang membimbing hadirin hadirat. Mari bersama-sama kita tundukkan mata hati kita. Kita mendengar, tapi kalau telinga hati kita tuli, kita melihat kalau mata batinnya kita buta hadirin hadirat. Belum di dunia, belum di akhirat hadirin hadirat. Di dunia saja kadang kita tersesat hadirin hadirat, menabrak larangan Allah, melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebutaan mata hati kita ini karena ketidakmampuan kita menyibak rahasia keagungan Allah subhanahu wa ta'ala hadirin hadirat. Ketika kita diajari oleh Mbah Yai berlari mendatangi Allah, maka saat itu Allah subhanahu wa ta'ala nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah dekat hadirin, melebihi urat nadi kita hadirin. Jangan menyerah hadirin, berjuang sampai titik darah penghabisan. Darewengkeng Mbah Yai hadirin hadirat, darewengkeng bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daftar dados kekasih pun Allah subhanahu wa ta'ala. Harus siap melarat bantalan melarat kemulan fitnah dawuhipun para aulia, para hadirin hadirat. Siapakah orang yang paling menderita di dunia? Yaitu orang-orang yang ketika lapang tapi tidak punya kesempatan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin hadirat. Itu seksa sebelum seksa yang sesungguhnya besok di yaumul qiyamah hadirin hadirat. Marilah bersama-sama kita satukan hati, kita bulatkan tekad pada malam hari ini. Ada anak-anak, ada para remaja, ada ibu, ada ayah bersatu padu. Kita menangis di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita duduk bersimpuh hadirin hadirat, kemudian kita beramal solih, Rasulullah memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdosa bermaksiat kepada Allah, Rasulullah memohonkan ampun kepada kita semuanya hadirin hadirat. Memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita hadirin hadirat. Alangkah bahagianya kita sebagai umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sambut cinta Rasulullah pada malam hari ini. Kita sanjungkan salawat salam. Tetesan air mata ini bukti menyesal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetesan air mata ini bukti kita rindu ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tetesan air mata ini ketidakmampuan kita untuk keluar dari kekangan hawa nafsu. Hadirin hadirat, sungguh hawa nafsu ini senantiasa menghasut jauh kepada Allah, kecuali nafsu mendapatkan rahmat hidayah dari Allah. Mari bersama-sama, kita bersama-sama hadirin hadirat sowan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan bayangkan ketika panjenengan menyebut asma Rasulullah, kemudian panjenengan ada getaran rindu sambil membaca sholawat, maka saat itu juga Rasulullah menjawab salam panjenengan semuanya. Para hadirin hadirat, ma hajatuka ya ummati, apa hajatmu wahai umatku? Kami berhajat, kami butuh sadar kepada Allah ya Rasulullah. Anak-anak kami, suami istri kami, tetangga kami, umat panjenengan ini ya Rasulullah, berilah kesempatan mengenal ilmu kesadaran ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sayangilah umat panjenengan ini ya Rasulullah. Raihlah hati kami, jiwa kami, akal kami, nafsu kami ya Rasulullah. Tundukkanlah semua pandangan mata hati kami untuk memandang kebesaran Allah. Mari para hadirin hadirat, ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika rahul kihadiyal anam wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sahsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sahsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sahsan halika. Hadirin, ketika Rasulullah mendapatkan ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah yang panjenengan baca tadi, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rasulullah tersenyum, Rasulullah bangga hadirin hadirat ketika panjenengan matur, ya Allah ya Tuhan kami, jangan hukum kami ketika kami lupa ya Allah, ketika kami salah ya Allah, jangan bebankan beban yang kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sayangilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ketika panjenengan mengucapkan sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya hadirin hadirat, tetapi ketika panjenengan ada kealpaan, kelupaan di dalam menjalankannya, Rasulullah berkenan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita detik nafas kita berakhir di ujung tenggorokan ini, para hadirin hadirat, tidak ada satupun yang mampu menolong kita dari sakitnya sakaratul maut. Hanya satu manusia yang peduli kepada kita, yakni beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Mbah Yai menuntun hati kita supaya tidak pernah henti memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena detik itu semua setan, iblis penggoda akan memberikan dorongan-dorongan supaya kita tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersamaan dengan itu Rasulullah menuntun lisan kita hadirin hadirat, lisan yang tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah memanggil asma Allah, asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian itu hadirin hadirat di saat genting bangun dari kubur, berada di yaumul mahsyar, di yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul sirat. Mari para hadirin hadirat kita getarkan hati ini memanggil asma kekasih Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal ghawd salamullah alaika rabbini bi'idhanillah wa'nzur ilayya sayyidi binadhra musilatinil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawd salamullah alaika rabbini bi'idhanillah wa'nzur ilayya sayyidi binadhra musilatinil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawd salamullah alaika rabbini bi'idhanillah wa'nzur ilayya sayyidi binadhra musilatinil hadratil aliyah. Ya sayyidi ya ayyuhal ghawd, 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 ya sayyidi ya ayyuhal ghawd. Al-Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kami cukupi sekian. Apabila ada kehilafan di dalam kami matur, kami mohon tetesan embun kemaafan yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah, wa minal ghas an-nadrah wal barakah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.